ajaib dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Kita menyiapkan seluruh hidup kita untuk kita boleh bertemu kepada Sang Pemberi berkat dalam hidup kita. Dia sudah memberi kesehatan, kekuatan. Dia sudah melimpahkan berkat-berkatnya dalam setiap kehidupan kita. Mari kita datang kepada Dia pagi hari ini. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia melihat setiap kehidupan kita, pergumulan keluarga demi keluarga. Tuhan yang mengetahui pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Mari kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan.
kami rindu membalas cinta kasih Tuhan dengan pujian dan penyembahan kami. Bahkan kami menyiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu yang nanti akan kami dengar Tuhan. Kami percaya waktu yang Tuhan berikan, kami akan melihat kuasa Tuhan, kami akan melihat mujizat Tuhan. Bahkan kami menyiapkan waktu dan hati kami, seluruh hidup kami untuk kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hamba-hamba-Mu yang akan melayani, kami percaya Tuhan akan pakai kami, urapi kami dengan kuat kuasa-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan akan urapi pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Luar biasa, Tuhan pagi hari ini begitu baik. Dia memberikan kesempatan bagi kita untuk sama-sama kita boleh datang ke rumah Tuhan di tempat ini sebagai rasa cinta kita kepada Tuhan, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan berikan pujian yang terbaik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Puji Tuhan.
Puji Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan pagi hari ini. Hosana, Hosana. Kita percaya Tuhan disenangkan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Musim akan selalu berganti, namun kasih Tuhan akan tetap abadi. Tidak hanya untuk hari ini atau besok, tapi untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Yakin Tuhan melindungi. Amin. Haleluya. Tuhan pelihara dengan kasih-Nya. Tuhan selalu menolongmu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Amin. Selai jiwaku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita pujikan dari awal. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi. Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Amin. Yakin Tuhan melindungi. Turun di udara. Turun di udara. Tuhan pelihara. Kasih-Nya. Tuhan selalu menolongmu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Selai jiwaku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
Tuhan selalu menolongku. Waktu saja kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjaga. Akan aku tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Setiap musim bisa berubah, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu memberkati kami. Dan pagi hari ini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Puaskan hati kami yang rindu akan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Engkau hadir, Engkau berbicara kepada kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan berikan kita kesempatan, kesehatan, semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita mendengar hari-hari ini berita-berita begitu sangat menakutkan, ya, ada kecelakaan pesawat, ada banjir, ada gunung Semeru, ya, juga kemarin meletus. Saudara-saudara, itu sangat menakutkan kita hari-hari ini. Tetapi firman Allah yang akan memberikan kita kekuatan dalam kita menjalani hidup. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita buka di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, firman Allah berkata demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus. Kalau kita perhatikan di dalam Efesus pasal yang kelima, di situ lembaga Alkitab berbicara tentang hidup sebagai anak-anak terang. Nah, saudara-saudara, Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus bagaimana mereka harus hidup. Nah, saudara-saudara,
Firman Tuhan juga datang kepada kita pagi hari ini, bagaimana kita mempergunakan waktu, bagaimana waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya saudara-saudara, di ayat yang ke-15 dikatakan firman Allah begini, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Mari kita perhatikan dulu ayat yang ke-15 ini, saudara-saudara. Bagaimana Paulus ingin mengingatkan kepada kita bahwa bagaimana kita harus hidup di dalam Tuhan. Makanya saudara perhatikan ayat yang ke-14, itu di situ ditekankan juga. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini supaya kita bangun, supaya kita bangkit. Pada tahun ini kita berdoa supaya kita lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Makanya firman Tuhan katakan bahwa bangun kamu, jangan kamu tidur, bangkit. Karena apa saudara-saudara? Bangkit dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sehingga di ayat yang ke-15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini Tuhan menginginkan kepada kita untuk kita hidup dengan saksama, untuk kita hidup benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Makanya saudara dikatakan, bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu saudara sudah diomongin, sudah dibilangin, sudah dikatakan, tetapi masih terus melakukan kesalahan. Berbeda dengan orang arif. Orang arif itu bisa dimengerti. Orang arif itu bisa diajar. Orang arif itu mau diajar. Makanya firman Tuhan katakan kita harus arif di sini, harus mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Mau ditegur oleh firman Tuhan. Makanya saudara-saudara, di ayat yang ke-16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu hari ini adalah waktu yang begitu singkat. Makanya saudara-saudara, kata waktu di sini di dalam bahasa Yunani ada dua kata, yaitu kata kronos dan kata kairos. Nah, di dalam ayat ini memakai kata kairos adalah suatu kata di mana di situ satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu di sini adalah kesempatan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita hidup di tengah dunia yang begitu jahat hari-hari. Makanya kita harus mempergunakan waktu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu itu sangat berharga. Waktu adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita gunakan sebaik-baiknya. Nah, kita dulu perhatikan tentang waktu, saudara-saudara. Yang pertama yang kita baca tadi ini, saudara-saudara, dikatakan pergunakanlah waktu, kairos, kesempatan. Kesempatan dari Tuhan, Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh sehat saat ini, kita boleh beribadah. Ini adalah waktu Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara. Makanya saudara-saudara, kita gunakan sebaik-baik. Karena waktu, saudara, yang pertama, waktu itu tidak bisa diulang. Waktu tidak bisa diulang. Kita tidak bisa memutar waktu itu kembali. Oh, saya mau kembali di tahun yang lalu, tidak bisa. Karena waktu itu tidak bisa diulang. Waktu itu akan terus berjalan. Waktu akan terus berjalan.
saudara-saudara gunakan waktu dengan begitu baik. Hari-hari ini saudara-saudara, Tuhan menginginkan kepada kita untuk mempergunakan waktu dengan begitu baik. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita masih hidup, kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa beribadah. Kita masih memuji Tuhan. Itu waktu kesempatan yang tidak bisa diulang, saudara-saudara. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Waktu itu tidak bisa kita ulang lagi. Harta, benda bisa hilang, tetapi bisa dicari kembali. Tetapi saudara-saudara, waktu tidak bisa diulang lagi. Makanya saudara-saudara, waktu yang sudah berlalu, biarlah itu berlalu. Tahun 2020 sudah lewat, biarlah itu sudah berlalu. Dan kita akan menuju di tahun 2021 ini dengan sesuatu yang baru dari Tuhan. Amin. Makanya saudara-saudara, segala sesuatu yang lama, jangan kita bawa terus. Makanya ada firman Tuhan katakan di dalam Injil Matius, anggur yang baru itu ada masuk di dalam kantong yang baru. Sesuatu yang baru itu harus di tempat yang baru. Satu keadaan yang baru itu kita harus persiapkan hati yang baru. Di tahun yang baru ini juga berbicara tentang konsep yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus punya hati yang baru. Siapkan sesuatu yang baru, saudara. Karena waktu tidak bisa diulang. Saudara mungkin berkata, aduh kalau saya berbuat begini, tidak jadi begini. Tetapi saudara, itulah, sudah lewat. Karena penyesalan itu datangnya terakhir. Kalau datang yang pertama itu apa namanya? Pendaftarannya. Nah saudara-saudara, mari saudara-saudara. Waktu tidak bisa diulang. Makanya firman Tuhan katakan, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara, kita sudah masuk di akhir zaman. Kejahatan di mana-mana. Tetapi saudara, waktu yang Tuhan berikan kepada kita gunakan sebaik-baiknya. Saudara-saudara, jangan sesali saudara-saudara apa yang sudah terjadi. Tetapi biarlah itu menjadi suatu pelajaran bagi kita untuk kita menjadi orang yang lebih baik. Amin. Nah saudara-saudara, kemudian waktu adalah bagaimana kita menggunakan waktu untuk meningkatkan kualitas hidup. Kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Makanya Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, gunakan waktu yang ada. Artinya di sini gunakan waktu untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Menggunakan waktu dengan begitu baik untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gunakan waktu yang begitu maksimal hari-hari khusus. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus dalam pelayanannya hanya di bumi hanya 3,5 tahun. Tetapi dia gunakan semaksimal mungkin dalam hidupnya untuk dia melayani Bapa di sorga. Untuk dia melakukan kehendak Bapa di sorga. Saudara, kita sudah diberi waktu. Mungkin saudara-saudara kita diberikan bonus oleh Tuhan. Kita diberikan waktu oleh Tuhan hari-hari ini. Mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita melayani Tuhan. Amin. Karena hidup itu begitu singkat. Coba kita lihat satu ayat saudara-saudara dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12, firman Allah berkata demikian. Mazmur 90 ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara, pemazmur ingin menekankan kepada kita bahwa kita harus menghitung hari-hari, mengajar kepada kita untuk kita menghitung hari-hari dan kita memperoleh hati yang bijaksana dalam hidup ini. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Kita melihat situasi kondisi hari-hari ini, betapa kita harus hidup bijaksana dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Karena saudara-saudara, penuaian akan terjadi begitu cepat. Ada teman saya ngomong kepada istri saya dalam pelayanannya, waduh, penuaian sekarang begitu cepat. Apa yang dikatakan langsung dia tuai. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, makanya Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita masuk di tahun 2021 ini. Ini masih dalam suasana tahun baru. Kita punya hati yang bijaksana. Hati-hati kita bicara, saudara-saudara. Hati-hati kita berkata-kata. Kita harus hidup dalam kasih Tuhan. Makanya firman Allah katakan bahwa ajar kami menghitung hari-hari, agar kami hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gunakan waktu yang begitu singkat ini untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Untuk kita semakin hari semakin berbuah di dalam Tuhan. Semakin hari semakin kita hidup berubah untuk menjadi lebih baik. Kemudian saudara-saudara, yang ketiga, waktu itu adalah kesempatan. Coba kita lihat saudara-saudara di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Firman Allah berkata demikian. Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Ini bicara tentang waktu, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi saudara-saudara, Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Roma, bagaimana mempergunakan waktu itu. Makanya dikatakan kamu harus, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba. Saudara, waktu itu adalah satu kesempatan bagi kita. Kesempatan kita untuk berbuat baik, lakukan itu saudara-saudara. Kesempatan kita untuk melakukan untuk keluarga kita. Karena waktu tidak bisa diulang. Makanya saudara-saudara dikatakan firman Allah, bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan kepada kita untuk kita hidup di dalam dunia ini menggunakan kesempatan untuk kita ada berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena waktu itu tidak bisa diulang. Waktu ini adalah kesempatan bagi kita. Mari saudara, gunakan sebaik mungkin. Gunakan. Apa yang saudara lakukan, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Karena kesempatan saudara tidak bisa diulang kadang-kala saudara. Ada yang dikatakan second chance, itu juga kesempatan kedua. Tetapi itu kadang-kala sulit terjadi. Tetapi kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan hari ini, mari kita gunakan sebaik mungkin. Kesempatan untuk apa? Kesempatan kita untuk mengasihi istri kita. Kesempatan untuk mengasihi suami kita. Kesempatan untuk mengasihi anak-anak kita. Kesempatan untuk mengasihi orang tua kita. Karena itu adalah kesempatan, saudara-saudara. Karena akan ada tiba waktunya, kita sudah hilang. Kita tidak bisa mendapatkan kesempatan. Makanya saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selagi masih ada kesempatan, mari kita gunakan itu. Selama masih ada kesempatan untuk mengasihi, mengasihilah. Selama masih kesempatan untuk mengampuni, ampunilah saudara-saudara. Karena waktu itu adalah kesempatan. Mari kita lihat ayat referensinya lagi saudara. Ayub pasal 14. Ayub pasal 14 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayub 14 ayat yang pertama, ayat yang kedua, dikatakan begini, saudara-saudara. Ini tentang kehidupan kita, saudara-saudara.
Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Nah, Ayub katakan kepada di sini adalah manusia yang lahir dari perempuan adalah kita semua. Saya dan saudara, singkat umurnya, dan firman Allah katakan penuh dengan kegelisahan. Makanya dia ibaratkan hidup kita manusia ini seperti bunga. Dikatakan seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, hidup kita ini begitu singkat. Hidup kita ini begitu tidak terlalu lama, saudara. Ada saatnya kalau saudara perhatikan orang dia top, tapi ada saatnya dia juga layu, hilang lagi. Itulah manusia. Makanya firman Allah katakan, hidup manusia itu seperti bunga yang berkembang, lalu lahir. Kemudian seperti bayang-bayang, hilang, tidak akan bertahan, saudara. Makanya kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kesempatan bagaimana kita berbuat apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Artinya di sini, saudara-saudara, hidup manusia seperti bunga dan bayang-bayang. Kita ini singkat hidupnya. Tetapi biarlah dengan kehadiran kita, saudara-saudara, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan menginginkan kepada kita untuk kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memberi pengaruh yang baik. Mari kita memberi pengaruh yang baik kepada orang lain. Khususnya juga dalam keluarga kita. Kita beri pengaruh yang baik kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Kita menjadi bau yang harum. Supaya orang melihat kita, orang menikmati Kristus yang ada di dalam hidup kita. Amin. Nah, saudara-saudara, hidup kita seperti dikatakan bunga yang berkembang. Nah, sekarang saudara-saudara lagi bunga-bunga. Saya senang sekali dengan bunga. Saudara kalau lihat bunga, wah enak sekali ya. Nah, saudara-saudara, tetapi bunga juga lama-lama dia akan lari. Ya kan? Makanya begitulah hidup kita. Tetapi saudara-saudara, biarlah kita menjadi bunga yang senang dilihat orang. Waduh, orang lihat kita, aduh, puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa. Ya kan? Orang begitu senang dengan kita. Kita menjadi memberi pengaruh yang baik. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Amin. Nah, saudara-saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan. Makanya gunakan kesempatan. Coba kita kembali lagi, saudara-saudara, di Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal 5, ayat yang 15-17. Dikatakan ayat yang ke-17, Efesus pasal 5 ayat yang ke-17, dikatakan begini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi sebelumnya itu dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Dan jangan kita pergunakan waktu yang ada di hari-hari yang saat ini. Kemudian 17, ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, karena waktu sekarang dipersingkat hari-hari ini. Dengan fenomena hari-hari ini, saudara-saudara, tidak banyak hamba-hamba Tuhan juga terkena. Bahkan ada yang meninggal gara-gara virus hari-hari. Makanya saudara-saudara, kesempatan hidup apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita masih ada sampai saat ini. Mari kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Gunakan kesempatan di hidup kita ini, saudara-saudara, supaya kita menjadi berkat, supaya kita membawa nama baik, saudara-saudara. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan menginginkan kepada kita sebagai anak-anak terang yang terus bercahaya. Makanya di dalam Mazmur 102 ayat yang ke-25
Dikatakan begini, Mazmur 102 ayat yang kelima, 102 ayat yang ke-25, Mazmur 102 ayat yang ke-12, ayat 12 dikatakan begini, hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti runtuh. Nah, saudara-saudara, pemazmur juga katakan bahwa hari-hari yang dia lewati itu hanya seperti bayang-bayang. Saudara perhatikan, kalau bayang-bayang semakin hari ya semakin matahari mau terbenam semakin panjang. Dan dikatakan juga seperti layu, seperti rumput. Itulah hidup manusia, saudara-saudara. Itulah kehidupan kita. Makanya pagi hari ini, saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Menggunakan kesempatan yang ada yang Tuhan berikan kepada kita. Karena hidup kita itu begitu singkat. Saudara, kalau kita tahu hidup ini hanya sementara, betapa kita harus hidup untuk memberi dampak. Mari kita memberi dampak, memberikan bau yang harum. Mari kita mulai mengubah cara pikir kita, konsep hidup kita. Bagaimana kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mau mengasihi sekalipun kita tidak dikasihi. Bagaimanapun kita menyayangi, bagaimana kita mengampuni, bagaimana kita mau hidup di dalam dunia ini, saudara-saudara. Saudara, tujuan kita adalah surga. Amin. Tetapi kita juga terus berjuang di dalam dunia ini supaya kita bisa hidup. Makanya saudara-saudara terus berjuang, andalkan Tuhan, sertakan Tuhan. Tuhan akan menolong memberkati kita. Amin. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai kesimpulan firman Tuhan pagi hari, karena kita tahu bahwa hidup itu singkat, mari kita memberi dampak yang baik kepada orang-orang. Tidak usah jauh-jauh dulu, sus. Yang ada di sekitar kita dulu. Kita memberi dampak kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada tetangga kita, kepada orang yang kita kasih. Mari, tidak usah jauh-jauh, sus. Kemudian, saudara-saudara, kalau kita hidup ini singkat, mari menangkan jiwa bagi Tuhan. Bawa jiwa. Datang kepada Yesus. Dan saudara-saudara, kita menjadi berkat supaya orang melihat ada Kristus di dalam kita. Amin. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, dunia hari-hari ini begitu menakutkan. Mari kita mau hidup apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, maka berkat Tuhan akan menjadi diri kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biar firman Tuhan pagi hari memberikan kita kekuatan. Makanya saudara-saudara, kairos, waktu Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, surahkanlah. Kita percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kita gunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Karena waktu itu tidak bisa diulang. Kalau waktu itu tidak bisa diulang, mari kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Dan setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah kesempatan. Kesempatan kita untuk menjadi berkat. Kesempatan kita untuk mengasihi. Kesempatan kita untuk berbuat baik. Dan kesempatan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan
dari Allah. Kurasakan kasih Tuhan. Kurasakan kuasa Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran surahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Surahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran surahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Surahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Surahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Surahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Satu kali lagi. Surahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Surahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang. Haleluya. Mari mensyukur. Haleluya.
Sembah Tuhan, sembah Dia. Oh, ada mujizat, ada pertolongan, ada kesembuhan, ada pemulihan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Haleluya. Kuasa-Mu bekerja, curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bekerja di hidup kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagiku. Terima kasih kehadiran-Mu. Terima kasih Kau selalu mengajar kepada kami. Untuk bagaimana kami hidup di hari-hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh ditegur, kami boleh dibentuk. Terima kasih buat firman Tuhan Yesus. Dalam firman boleh menguatkan hati kami. Sebab semua Tuhan diberkati oleh kebenaran firman Bapa. Biarlah kami selalu melakukan dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami boleh lakukan firman ini Bapa dengan waktu yang singkat ini Bapa. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan waktu ini Bapa. Biarlah waktu ini kami boleh melakukan dengan kehendak-Mu Bapa.
Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan sabda firman-Mu. Engkau berkati mereka Bapa dalam pelayanan mereka. Kemanapun dia pergi melayani Bapa. Engkau berkati keluarganya Bapa, kesehatan kekuatannya Bapa. Terlebih Bapa dalam pelayanan mereka Bapa. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Berkati juga setiap kebutuhan-kebutuhan mereka, kerinduannya Bapa. Dalam kesendirian berkati Bapa. Dengan cuma Tuhan yang mengalami sakit saat ini Bapa, mengalami beban berat juga Tuhan Yesus, berikanlah kelegaan, berikanlah kesembuhan Bapa. Di waktu-waktu yang lalu Bapa, Engkau berkati kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau menguatkan kami pada saat ini juga. Kuasa-Mu ada sampai saat ini Bapa. Terpujilah nama Engkau Tuhan Yesus, kami yang percaya kuasa Tuhan Yesus masih ada sampai sekarang Bapak. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat kesempatan yang indah Tuhan. Kami pergunakan waktu kami dengan baik Bapak. Terima kasih Yesus. Dan sebentar kami mau akan berikan korban persembahan Bapak. Dalam korban kami Bapak, dalam menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini Bapak. Terpujilah nama Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita mau pergunakan waktu yang ada untuk kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan satu pujian Sungai Sukacitamu.
Haleluya, puji Tuhan, kita sudah berhati Tuhan pagi hari ini lewat firman Tuhan dan kehadiran Tuhan. Biar kita senantiasa mempergunakan waktu yang Tuhan masih beri kita, memberi waktu yang terbaik bagi Tuhan dan bagi orang di sekitar kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai pengumuman, di depan ada berkat sembako dari salah satu donatur yang menyalurkan berkat melalui salah satu jemaat di tempat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sebelum pulang nanti kita akan ambil sembako yang sudah disiapkan di meja. Ada beras dan ada di depan. Jadi Saudara nanti bisa ambil satu keluarga satu ya. Puji Tuhan, nanti kalau ada lebih jemaat Tuhan yang tidak hadir akan kami antarkan. Puji Tuhan, kemudian hari Selasa kita doa malam jam 7 malam masih melalui aplikasi Facebook. Kemudian ibadah Sabtu Ceria jam 4 sore, ibadah tunas remaja jam 5 melalui Zoom, dan ibadah raya kita jam 8 pagi di tempat ini. Puji Tuhan, kami terus ingatkan Bapak Ibu Saudara untuk kemanapun tetap berdoa dan senantiasa menjaga jarak, kemudian menggunakan masker dan lain-lainnya. Kita terus berdoa dan juga berhikmat, dan kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi saya dan saudara ya. Panjang serta sejahtera yang melimpah-limpah dari Tuhan akan Tuhan curahkan bagi kita semua. Kita berdoa terus supaya Tuhan kasih kita waktu yang panjang ya, untuk kita mengasihi, untuk kita juga mengampuni. Puji Tuhan, itu saja yang jadi pengumuman. Ya, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Bapak Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan Tuhan kita semua. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita percaya kita punya Allah yang hidup. Dia ada di dalam hidup kita, dan Dia akan mengadakan mujizat. Kami percaya kami punya Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat ibadah yang diberkati pagi hari ini Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati. Kami mau mempergunakan kesempatan yang ada untuk kami melakukan yang lebih baik, yang terbaik, lebih sungguh-sungguh lagi. Memberi waktu-waktu doa, membaca firman-Mu lebih lagi, mengasihi orang tua, mengasihi keluarga, suami, istri, anak-anak, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kehidupan kami menjadi baru yang menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah kekurangan dosa kami Tuhan. Di masa-masa yang sudah lewat. Kami melangkah bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Engkau yang paling tahu pergumulan jemaat-Mu hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Setiap kesulitan yang mereka alami, Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang memperhatikan. Kami berdoa Tuhan, turunlah berkat-Mu atas jemaat Tuhan. Mereka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang di dalam kekurangan Tuhan beri kami
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, buat anak-anak Tuhan dimanapun berada yang sedang sakit, mereka yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar belas kasihan Tuhan turun atas hamba-hamba, atas umat-umat. Berdoa dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, berikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Terima kasih lebih. Tuhan pakai hamba-hamba. Belas kasihan Tuhan turun atas bila gereja Tuhan bersama-sama memandangkan pada jiwa-jiwa yang ada di sana. Terima kasih Tuhan, dan menolong saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana alam Tuhan. Dan berdoa Tuhan tolong beri kekuatan bagi mereka, beri penghiburan, berkat Tuhan curahkan juga bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati tetangga-tetangga kami, daerah di mana kami tinggal, diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, berkati pemerintah kami bangsa Indonesia, Tuhan pulihkan, Tuhan tolong sembuhkan bangsa kami Indonesia. Sektor ekonomi yang juga Tuhan pulihkan nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, jemaat Kevin dan Ibu yang sedang mengalami sakit Tuhan. Bangkitkan iman mereka bahwa Allah yang kami sembah Allah yang hidup. Tuhan sanggup menjawab menyembuhkan nama Yesus. Tuhan curahkan kesembuhan bagian tubuh yang sakit, mengalir kuasa kesembuhan. Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau beri bagi kami. Kau pakai untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir, yang sudah memberi persembahan, yang sudah mengembalikan diri Tuhan. Kami percaya setiap kami tidak ada yang terlewat, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagari tutup bungkus kami, kemanapun kami pergi dan berada dalam pekerjaan, kemanapun kami, Tuhan pagari, hindarkan dari sakit penyakit, virus pagari kami katakan dalam nama Yesus. Darah Yesus membentengi kami Tuhan. Belas kasihan Tuhan turun atas kami. Terima kasih Tuhan, kami pulang membawa damai sejahtera, sukacita, penyertaan Roh Kudus sebagai penyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa permohonan kami kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa mujizat. Pulanglah dengan membawa kesembuhan. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima mujizat, terima kesembuhan, terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.